Ini soal yang kemarin ya, materi PPKN. Oke, kita mulai. Jawab dulu nih, seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya dengan alasan dari suku tertentu. Yang menurut orang tua tersebut, suku calon menantu memiliki karakter yang keras. Oke, dari suku tertentu, karakter suku itu adalah keras. Dan apa nih? Nggak tahu. Yang berbeda dari sukunya, yang berbeda dengan sukunya. Sikap orang tua tersebut dilatar belakangi oleh penyakit sosial ya. Oke, ada beberapa nih, ada etnosentris ya. Etnosentris itu sukunya lebih baik daripada suku yang lain. Oke. Ini berarti suku ya, tidak bisa masuk yang ini. Diskriminasi itu perlakuan kelompok menyudutkan minoritas atau ini diskriminasi ini membatasi hak-haknya ya. Nih, stereotip melabelin suatu orang atau suku dengan label lah, dengan label yang tidak baik atau negatif. Rasisme itu eh, apa namanya tuh, mengejek atau membuli tentang fisiknya ya. Fisik, biasanya fisik itu. Rambut, kulit, nah itu fisik. Prasangka itu pikiran yang belum tentu benar atau bisa jadi pikiran yang hoak dia percaya, itu namanya prasangka. Oke, di soal ini dia sukunya memiliki karakter keras. Berarti di Oh, label sudah dari tadi, Pak ya? apa Bu? Pak? Sudah dari tadi? Belum, baru mulai Pak. Oh ya, makasih. Oke. Di labelin karakternya keras, maka itu karakter keras identik dengan satu suku yang satu lagi ya. Jadi melabelin itu namanya stereotip. Jadi jawabannya adalah yang I ya. Stereotip ya, melabelin stereotip. Oke, Pak, ada contoh soal lain. Oke, kita cari dulu contoh soal yang lainnya tentang yang ini sebelum kita ke bawah ini. Ya, jadi melabelin itu namanya stereotip. Kalau berprasangka, percaya dengan yang hoax, itu namanya prasangka. Rasisme membuli fisik. Kalau diskriminasi membatasin hak-haknya. Kalau etno itu membanggakan atau melebihkan sukunya dari suku yang lain. Oke, kita cari soal di sini. Soalnya banyak. Ini norma. Soal UP. Ini dia. Kita baca soal yang ini. Soalnya ini ya. Ini soalnya. Oke, kita join lagi nih. Ini soalnya ya Pak Ibu ya. Perspektif kesetaraan gender, ya ini perspektif kesetaraan gender. Kadangkala masih terlihat fenomena diskriminasi yang diterima perempuan. Jelas jawaban diskriminasi. Di atas sudah jelas. Dalam lingkungan sosialnya, lingkungan sosial yang masih memberikan bahwa peran perempuan hanya mengurusi urusan domestik, sehingga memunculkan sikap ketidaksukaan individu maupun kelompok sosial akibat adanya perbedaan terhadap individu maupun kelompok lain, yang akhirnya memunculkan kesenjangan sosial, ketidakadilan bagi kaum wanita. Ya udah ya. Contoh kasusnya misalnya membatasi hak. Iya, membatasi hak tadi namanya diskriminasi ya. Membatasi hak namanya, ini berarti berdasarkan pernyataan berikut, problem yang dihadapi masyarakat adalah problem diskriminasi, membatasi hak. Bisa dipahami ya? Ya, kalau etno membanggakan sukunya lebih dari suku lainnya, diskriminasi membatasi haknya, stereotip melabelin suatu suku dengan yang negatif, rasisme membuli fisiknya, prasangka mempercayai yang hoax. Bisa dipahami Bapak Ibu? Cari lagi soalnya di Google Form, coba Google Form. Google Formnya di sini banyak juga soal. Jadi Ibu PPKM punya soal, modulnya ada, Ibu tinggal ya ini aja, tinggal apa namanya tuh, tinggal ngerjain aja. Oke, Kompas, mulai pertengahan Agustus 2019, akhir September, terjadi rentetan kerusuhan di tanah Papua. Kerusuhan pecah pertama kali menawari Papua Barat pada 19 Agustus. Kedamaian di kota Injil itu terkoyak siang itu. Demo warga yang semula damai berubah menjadi anarkis. Yang semula damai berubah menjadi anarkis. Berarti
disebabkan oleh hoax. Kalau oleh hoax dia, Bu? Prasangka. Sangka. Selesai ya, prasangka. Oke, selesai. Ya. Jadi begitu mudah PKN ini, enggak sulit-sulit kali. Ada lagi sini nah nih. Seorang tidak mau menghadiri, ini soalnya agak sulit nih. Seorang menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena tetangga tersebut beragama lain yang dapat dipastikan makanan yang disajikan tidak halal. Sikap tersebut disebabkan oleh penyakit budaya. Seorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena tetangga tersebut beragama lain yang dapat dipastikan makanan yang disajikan itu tidak halal. Nah, ini apa, Bu? Disabelkan stereotip. Seorang tidak mau bukan ini bukan melabelkan, Bu ya. Bukan melabelkan. Melabelkan tuh dengan kata-kata yang atau sifat ya, sifat ya. Ini bukan melabelkan. Rasisme. Ini Prasangka. rasisme itu artinya, Bu, stereotip ini melabelkan sifat, diskriminasi itu membatasi hak-haknya atau dia ya mengucilkan suatu sukunya. Etnosentris membanggakan sukunya, rasisme itu mengejek langsung fisiknya. Prasangka ya tadi itu mempercayai hoax itu nih. Ini nggak mungkin rasisme ya Bapak Ibu ya. Tidak ada mengejek kulit, warna kulit, rambut ya, nggak ada ya. Etnosentris juga tidak mungkin karena tidak ada membanggakan sukunya di antara suku yang lainnya. Stereotip tidak mungkin, tinggal stereotip melabelkan sifat ya, melabelkan sifat ini juga Diskriminasi. tidak mungkin. Iya, diskriminasi, yang tepatnya adalah diskriminasi saja. Membatasi hak-haknya kan, haknya kan dia mengundang tapi nah itu kan, jadi harusnya kita datang walaupun makan tidak halal kita nggak usah makan, kita menghargainya ya kan. Jadi ini tidak, dia diskriminasi terhadap tetangganya karena harusnya dia bukan mengucilkan tapi dia datang dan tidak makan kan gitu kan. Seharusnya gitu. Itu diskriminasi ya namanya. Nggak boleh ya. Bisa dipahamin ya? Saya ulangin sekali lagi. Kalau prasangka mempercayai hoax, rasisme mengejek fisik ya. Warna kulit, rambut dan lain sebagainya. Etnosentris itu membanggakan sukunya lebih dari suku lainnya. Diskriminasi membatasi hak-haknya. Stereotip melabelkan dengan sifat yang tidak baik. Oke? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya, kita lanjut ke soal, nanti diulang-ulang lagi ya, soalnya banyak nih. Ya tinggal ini tinggal norma-norma. Kita masuk ke ini. Langsung ke soal nomor 2 ini, soalnya banyak Bu ya. Oke, nomor 2. Setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduknya berbeda-beda. Ya, menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antara peserta didik saling memahami sesamanya ya, saling memahami sesamanya. Cara tersebut digunakan untuk mengembangkan karakter. Oke, mengembangkan karakter apakah di sini? Karakter PPK ya Bu ya. Ada 5, religius, nasionalis, integritas, gotong royong, mandiri. Religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan. Integritas menjadikan dirinya sebagai yang dipercaya. Nasionalis menempatkan kepentingan kelompok atau negara atau bangsa di atas kepentingan kelompoknya, atau kok di kelas mementingkan kepentingan kelompoknya atau kelas terhadap pribadinya. Gotong royong menghargai semangat kerjasama, bahu-membahu menyelesaikan persoalan, mandiri tidak bergantung kepada orang lain. Nah ini apa nih? Nasionalis, apa gotong royong, apa disiplin, apa mandiri? Gotong royong. Dia harus bisa Kan berbeda-beda. memahami perbedaan, ya perbedaan. Nasionalis. Iya, saya juga jawabannya adalah nasionalisme. Karena memahami perbedaan kan, berbeda-beda tetap setuju. Oke, E ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, saya juga jawabannya E. Kenapa E? Karena dia memahami perbedaan, dia harus bisa memahami perbedaan. Maka kalau memahami perbedaan itu jawabannya menujunya ke E. Ya kan?
Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya. Pak Yusuf, ini soal baru ya, dan Pak Peter adalah guru PNS di salah satu sekolah negeri. Mereka berdua telah menjadi rekan sejawat sejak diangkat menjadi PNS. Berarti sama-sama satu prajabatan, kawan pula, satu sekolah pula. Amin. Suatu ketika mereka terlibat perselisihan, sudahlah kawan dekat, perselisihan pula, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di antara mereka, bahkan menuliskan kejelekan rekannya, sehingga tersebar di sosial media dan membuat ketidaknyamanan di sekolah tersebut. Berdasarkan peraturan kode etik, sanksi yang tepat diberikan kepada guru tersebut adalah, oke, ini kan hanya saling kejelekan, biasalah Bu ya, kan saling sindir kan? Saling sindir, ya. Ini yang bagusnya kalau di sekolah, hanya di sekolah ya. Hanya di satu sekolah saling sindir, ya kalau saya jawabannya kepala sekolah wajib menyelesaikan ya. Jadi jawabannya I. Ya, karena cuman masalahnya cuman saling sindir dan dia juga ada pimpinan di sekolah, maka yang harus menyelesaikan permasalahannya adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah. Ya, paham ya? Paham. Ya, ini jangan gampang ya, karena satu sekolah ya inilah jawabannya I. Kalau tidak ada menyu yang lain, cuman antara dua orang itu. Paham ya? Lanjut ya. Di PKN ini nggak terlalu susah. Oke. Ini soal HOTS juga nih, soal HOTS mengenai globalisasi adalah proses mendunianya banyak hal. Globalisasi terjadi karena kemajuan ilmu iptek, teknologi yang memudahkan manusia untuk saling berinteraksi. Globalisasi berdampak pada setiap aspek kehidupan. Dampak negatif di bidang politik, ya kalau di bidang budaya enak, ya di bidang politik nih. Dampak positifnya ini, dampak negatifnya ini, saya singkatkan. Musyawarah sebagai proses demokrasi semakin ditinggalkan masyarakat. Masyarakat cenderung mementingkan kelompok daripada kepentingan umum. Sering terjadi anarkis, sulit dihindari. Masyarakatnya, berarti masyarakat Bu ya. Masyarakatnya, ya cari aja di situ yang tadi itu. Masyarakat cenderung mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum. Yang mana sini? Kalau cenderung mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum, berarti rasa nasionalismenya berkurang, ya kan? Ya kan, Bu? Nih. Iya. Ya, berarti jawabannya yang mana? Nah, jawabannya makin menipisnya nasionalisme yang masyarakat. Jadi gampang ya, Bu ya, Pak Ibu ya. Nah, kalau nggak budaya, politik ya masuk kemarin budaya kalau budaya gampang, langsung nampak. Kalau politik nih yang cuman ini aja masyarakatnya. Nasionalisme Pancasilanya berkurang. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini juga terlalu mudah. Penerapan norma hukum di sekolah ya gampang nih. Siswa dilarang menggunakan make up, membayar iuran kelas FT, tidak boleh memanjangkan rambut untuk siswa laki-laki. Pemberlakuan jam wajib belajar setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu. Yang di sekolah. 1 dan 3. 1 dan 3. Oke, ya terlalu mudah ya. Jadi yang payah itu cuman ya apa ya? Pedagogi lah, tapi kan bisa dipahami juga. Oke, lanjut kita ke soal ini. Pada kasus ini sebelum soal ini kita pahami dulu ini. Nah, ya. Kita pahami dulu. Kejahatan ringan ini gampang. Kejahatan berat itu ini pahami. Pelanggaran HAM berat itu adalah kejahatan genosida yang membunuh apalagi itu, memisahkan, memaksakan, memindahkan anak-anak kelompoknya, kejahatan manusia tuh ya. Ini ya, pembunuhan dan kejahatan manusia itulah yang disebut apa namanya? Yang disebut kejahatan pelanggaran HAM berat. Jadi kalau ada yang bunuh-bunuh, pelanggarannya HAM berat. Selain itu ringan ya, atau memindahkan massal suatu anak dengan dipaksakan itu juga namanya pelanggaran HAM berat. Selainnya ringan ya, ini dengan ringan. Kita pahami dulu pelanggaran HAM ini. Oke. Kalau sudah kita lanjut, ingat aja pembunuhan itu dia berat. Pada pembunuhan dia berat. Kita lanjut soalnya. Oke, kita lanjut soalnya ke soal nih, soalnya baru nih.
Pada kasus penembakan Petrus 1982-1985 ini pada zaman Pak Soeharto ya. Pak Soeharto tuh zaman yang paling adem ya. Telah terjadi pembunuhan di luar hukum dan menghilangkan orang secara paksa. Korban adalah penjahat yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah. Setujukah Anda kasus penembakan misterius dimasukkan dalam kasus pelanggaran HAM berat? Ya, pembunuhan nggak boleh, Bu ya. Walaupun seperti itu ya orang dibunuh itu nggak boleh ya. Orang langsung dibunuh, ditembak mati secara misterius tidak boleh. Maka tadi secara teorinya kalau ada terjadi pembunuhan tersistem ya, itu namanya kejahatan HAM berat. Berarti Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Penembakan misterius termasuk pelanggaran HAM berat. Apakah Ibu setuju? Setuju. Setuju. Berarti yang ini, yang A, ini salah. Ini salah. Yang D sama yang salah yang E. Bisa dipahamin ya? Pembunuhan tersistem tanpa ada hukum yang berlaku, main bunuh-bunuh aja. Itu namanya kejahatan HAM berat. Tinggal yang A dengan yang D, karena setuju jawabannya. Setuju karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis. Setuju karena termasuk kriminal yang sudah dijatuhkan vonis hukuman. Jawabannya adalah yang sistematis. Ya. Jawaban A. Dari mana Pak ini? Ini dia. Kejahatan manusia, nih, secara fisik menghancurkan, nih, termasuk tindakan pembunuhan secara paksa. Nih, baca ini tersistem ya. Tersistem itu namanya bagian dari kejahatan HAM berat, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, karena tersistem dilakukan oleh pemerintah. Ibu, bisa dipahamin? Di pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran yang membunuh-bunuh. Pembunuhan. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Nah, kita lanjut ke soal, tanyakan aja ya. Kalau nih PPKN ini PS bisa langsung selesai dalam 1-2 hari. Oke, untuk ini ya PPKN 2 kali pertemuan selesai. Lanjut kita ke soal berikutnya, soal-soal baru, Bu. Salah satu cara mendidik adalah dengan mendisiplinkan yang menunjukkan sikap pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran, gurunya harus menjadi pembela sikap berwibawa guru sebagai pembela keadilan. Yang mana di sini yang menunjukkan sikap wibawa dan pembela keadilan. Yang A, membuat tata tertib kelas bersama peserta didik. Mengusir, oh nggak boleh, mengusir nggak boleh ya. Tidak ada toleransi, ya nggak mungkin. Menggunakan guru BK, ya nggak mungkin. Pembinaan fisik, Salah. Enggak. ya. Wibawa dan keadilan, ya kan? Iya. Iya, terlalu mudah ya Bu ya. Jadi yang mudah-mudah tuh gampang dikerjakan. Oke, lanjut. Salah satu fungsi pendidikan adalah sosialisasi ya. Jadi fungsi pendidikan adalah sosialisasi tersebut mencakup persiapan menjadi warga lokal, nasional, yang maupun global. Contoh tindakan guru yang memanfaatkan segi positif globalisasi dalam rangka memperkuat jati diri bangsa. Segi positifnya untuk memperkuat jati diri Pancasila kita sebagai jiwa Pancasila. Cari aja yang positif. Yang A. Selesai lah itu. B. Yang mana Pak Ibu? Yang globalisasi. Kita jawab dulu ya. Menghindari produk-produk negara lain. Ini belum tentu. Salah. Memanfaatkan PKK salah. Ini salah. Ini salah. Oke, bagaimana kita memperkuat jati diri bangsa? Menekuni waris budaya bangsa. Makanya di bahasa Indonesia melalui kegiatan pembelajaran, menekuni warisan budaya bangsa. Guru jadi inspirasi bagi peserta didik. Atau yang A, menekuni warisan. Ya iyalah, kalau saya yang untuk memperkuat jati diri bangsa, berarti harus paham bangsa itu sendiri kan? Iya. Iya, menekuni warisan budaya kita apa? Pancasila kan? Budaya bangsa Pancasila, sesuai dengan Pancasila, jiwanya jiwa Pancasila. Berarti ya saya rasa jawabannya adalah di sekolah warisan budaya kita adalah Pancasila, makanya di sekolah itu ada pendidikan karakter. P5. P5. PPK. Ya, apa namanya? PPK ya namanya? P5 juga sekarang ini. Iya, P5 sekarang ya untuk kurikulum merdeka. Jadi inilah dia
jawabannya. Oke? Lanjut ya. Selesai ya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Upaya pemajuan HAM ini dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, ini pengetahuan umum ya, soalnya pengetahuan umum tentang kasus Sambo kemarin itu. Dalam lembaga sosial masyarakat, di masyarakat telah beredar berita di mana media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak Ferdi Sambo atau FS dalam kasus penembakan Brigadir J, yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Syurait sebagai ketua KPAI, yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak FS. Kita harus kritis mencermati berita tersebut. Benarkah pemberitaan di media sosial tersebut? Ya. Kemarin beredar, ya benar kan? Kak Seto melindungi atau mencari perlindungan terhadap anak FS biar tidak dibully kan gitu kan? Ya, berarti Ya. ini benar kan, benar. Benar, kenapa? Karena takutnya kan dibully habis-habisan, itu tidak boleh juga. Jadi Kak Seto masuk untuk melindungi dari bulian kan gitu. Jadi benar ya, tinggal 3 jawabannya. Benar. Kalau berita ini kan benar. Ah. Benar. Tinggal cari aja. Yang pas yang mau. Ya udah, jawabannya ini ya ini di. Di. Benar ya. Bagi Komnas HAM dan Kak Seto tugas mewakili KPAI sebagai lembaga independen. Jadi ini pengetahuan umum tentang berita yang terbaru ya. Ini Anon berita ya, Pak. ya, tergantung beritanya kan. Jawabannya dia, tergantung beritanya. Beritanya Lesti ya, Pak. Iya, Lesti pula besok kan KDRT kan? Nah, jadi besok KDRT Lesti kan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ini dulu. Ya, kita masuk ini tentang apa namanya ini? Suatu usage, waste, mores, tata kelakuan, custom, dan law. Baca dulu Bu sebentar, kita kasih 1 menit 2 menit, baru kita masuk ke soal. Kalau saya enaknya kalau kostum itu adat, mores itu yang tidak boleh dilakukan, waste itu kebiasaan kita, kebiasaan. Kalau usage cara-cara yang positif, ya. Cara-cara yang positif lah, dilakukan tidak apa-apa juga. Dilakukan bagus gitu kan, dilakukan. Tapi kalau mores ini tidak boleh dilakukan, dilarang dilakukan. Ya. Kalau kostum itu jelas tuh adat istiadat. Bedakannya yang mana Pak? Yang payah itu cuman yang usik sama polway saja yang mungkin payah. Tapi kalau saya kalau usik itu ya biasa lah, biasa kita lakukan gitu kan. Menggunakan pakaian sopan, membuang sampah secara sembarangan tuh nggak boleh pada tempatnya. Menelpon dengan menjauh tuh nggak boleh duduk kan gitu. Makan berdiri nggak boleh makannya. Itu cara lah yang. Tapi kalau port waste kebiasaan yang kita terima sehari-hari kan, yang suatu yang enggak, yang sudah kebiasaan lah, maksudnya kalau makan pakai tangan kiri ya jangan nggak dilakukan, dimarahin kan gitu kan. Kalau kita menelepon dengan berjalan kan nggak apa kan, mau berjalan boleh, mau tidak berjalan juga boleh kan, tidak masalah kalau itu kan, tidak ada suatu yang dimana. Tapi kalau podcast ini biasanya ini misalnya menghormati orang lebih tua, ya salaman tuh sama budemu atau pademu, nggak mau anak kita salaman, kita pasti kok nggak salaman gini, itu namanya podcast kebiasaan yang tidak diikutin kan gitu. Atau kita mau makan pakai tangan kiri ya, tangan kiri pula makan, nah itu namanya podcast. Tapi kalau dia misalkan tadi mengangkat telepon dengan berjalan, nah itu nggak masalah kan, tidak masalah. Tidak ada caranya, tidak terlalu masalah. Oke. Kalau mores itu ya nggak boleh dilakukan ya. Mores itu nggak boleh dilakukan, misalkan tidak boleh memakai narkoba, tidak boleh berzina, itu namanya mores. Kalau kostum itu jelaslah adat istiadat. Oke, soalnya langsung kita ke soal. Soal ini, sebelum kita masuk soal ini, kita ada banyak soal ini tentang ini. Oke. Norma mengatur berbagai segi kehidupan, termasuk perkawinan. Susunan acara pernikahan adalah Pak Betot Kakak Hayam, yaitu sesi acara ketika kedua pengantin saling tarik-menarik ayam, mendapat bagian lebih besar harus berbagi dengan pasangannya. Prosesi ini berarti rezeki yang dinikmati bersama. Acara pernikahan ini dapat dikategorikan ya sudah, acara pernikahannya Pak Betot Kakak Ayam, berarti warisan budaya adat istiadat. Maka jawaban adalah yang custom. Oke? Bisa ya? Kita lanjut ke contoh soal yang lain, Pak. Oke, kita lanjut ke soal yang lain. Coba kita ke mari dulu, ada nggak di sini? Oke, ada nggak di sini? Kita cari dulu. Adakah nggak di sini? Mores. Oke.
Oh, ini tidak. Ini saya hapus dulu soalnya. Oke, kita baca dulu. Perhatikan pernyataan sebagai berikut. Pelaku pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang. Pelanggaran melalui penyinakan oleh warga dalam musyawarah adat. Pelaku pencurian dimasukkan penjara selama 3 tahun. Perselisihan antar warga diselesaikan secara kepala desa. Yang termasuk norma kostum adat. 2 dan 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4. Karena Pahamin ya? 1 dan 3 hukum. Iya, 3 hukum. Cari lagi soalnya. Kita tengok dulu soalnya. Ada nggak lagi di sini? Kita tengok-tengok dulu. Ini jelas hukum. Tengok-tengok dulu. Ada nggak? Ini saya pelanggaran HAM ringan. Udah tadi dulu. Tanya dulu. Kalau pelanggaran HAM ringan, ya, ini apa nih? Pelanggaran HAM ringan. Saya jawab dulu nomor 1. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia. Penyerbuan. Adakah pembunuhan situ? tidak, Ringan ya, ringan ya. Kasus penganiayaan bocah ini berat ya. Penganiayaan. berat, Ini ya salah nih ya. 2 ini. Yang ada dia. 2-nya coret. Nah ini 2 nih, ntar dulu. Ini salah soal. Ini kan 1, 2, ini 3. Nah ini 4. Bisa dipahamin? Soalnya salah nih. Kasus penganiayaan bocah TK di Katarusa hingga meninggal. Berat ya? Berat. Ini berat ya. Kasus Prita Mulyasari, penyemahan nama baik. Enggak lah. ringan, Penculikan aktivis sampai ini nggak jelas. Penculikan aktivis ini bisa saja dia nggak pulang kan? Berat. Dia nggak pulang berarti berat ya. 99 kan dia nggak pulang lagi dia, meninggal. Berat ya? Berat. Berarti jawabannya adalah yang ringan adalah 1 dan 3. penculikan aktivis. Tar 2 dulu. dan 4. Yang ringan ya, ringan. Ringan. 1, 3, 1, 3 toh, Pak. 1, 3 salah nih ya. 3, Jawabannya apa Iya. ya? Nah, Oke, 1 dan 3 ya. Iya. Oke, yang berat adalah ini, yang 2 sama 4 yang berat. Oke, lanjut ya. Kita cari tadi tentang Mores. Oke, ini soalnya ada nggak masih Mores? Nah, ini foto sekelompok. Ini hati-hati soal ini. Soalnya juga hot ya, juga soal hot nih. Saya rasa nih soalnya hot juga. Hati-hati ya tentang ini. Ini soalnya hot. Foto sekelompok pesepeda wanita di Banda Aceh yang mengenakan pakaian memperlihatkan bentuk tubuh sebagian tidak berjilbab viral di media sosial. Aceh adalah daerah istimewa ya. khusus, Daerah khusus yang memberlakukan hukum sesuai syariat Islam. Mereka dinilai melanggar aturan berbusana yang berlaku di tanah Rencong. Peristiwa di atas adalah contoh pelanggaran norma. Kalau ini saya jawab adalah hukum. hukum. Saya jawab hukum. Kenapa saya jawab hukum? Karena Aceh itu memang ada hukumnya, hukum syariat Islam. Jadi di Aceh itu tidak boleh nggak pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab dihukum, maka sudah ada hukum tertulisnya. Bukan lagi main-main. Makanya di Aceh itu pakai jilbab, maka jawabannya adalah yang D ya. Yang D ya, bukan yang lain ya, tapi yang D. Bukan kebiasaan. Paham, Bu? Paham. Anak Aceh menerapkan hukumnya sendiri atau hukum syariat Islam, daerah khusus. Ya. Misalnya berzina dihukum cambuk ya di sana ya. Oke, jadi mereka punya aturan sendiri, jadi dihargain dengan jawabannya adalah hukum. Kita cari lagi apakah ada di sini. Ini hukum tadi, ini hukum tadi. Apakah ada tentang normal lagi yang lain? Ayo. Tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Adakah ini? Pop race. Cari dulu nih soal UP semua ya. Oke. Radikalisme, stereotip, prasangka. Cari lagi kemana? Ini dia. Ini kita hapus dulu. Menghormati dan menaati perintah orang tua, mengucapkan salam udah jelas Bu ya. Tidak boleh tangan jalur kiri, melanggar hukum berupa teguran ya. Teguran tadi saya bilang tadi teguran. Ya, teguran itu berarti kebiasaan ya. Paham maksudnya ya? Kalau kebiasaan itu teguran. Kalau dia nggak lakukan dapat teguran dari orang tuanya. Misalnya makan pakai tangan kiri, anak kok makan pakai tangan kiri kan gitu kan. Teguran, maka jawabannya yang both ways. Tapi kalau usage, cara, itu tidak ditegur nggak apa juga. Maksudnya paham Bu ya? Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C.
Oke, kita lanjutkan soalnya. Adakah di sini soalnya ke mana ke sini? Adakah di sini? Box paste. Jadi Ibu sudah saya kirim semua, sudah saya buat. Tinggal Ibu lah memanfaatkan ilmunya. Oke. Adakah di sini? Ini tidak ada. Tidak juga. Tadi udah. Pelaku udah tadi. Box udah. Trisakti udah. Oke, enggak juga. Kita lanjut ke soal aja. Udah ngerti, udah anggap ngerti ya. Nah, lagi soalnya habis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini. Oke, nih kita lanjut soalnya. Kasus tewasnya Pak Budi. Oke, kita pahami dulu sini. Ada norma di masyarakat itu ada 4 Bapak Ibu ya. Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Hukum. Agama itu sanksinya dosa, susila sanksinya penyesalan, kesopanan sanksinya dikucilkan, hukum sanksinya denda atau penjara. Ya. Kasus tewasnya Pak Budi, Ahmad Budi Cahyono, pendidik di SMA Negeri 1 Torjun yang dibunuh oleh siswanya sendiri, merupakan tamparan telak bagi dunia pendidikan. Profesi guru yang seharusnya dihormati, tokoh penting dalam pembentukan peradaban bangsa dibunuh oleh siswanya sendiri. Ini dah lama kasusnya. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk permasalahan dalam memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apa sajakah norma yang berlaku di masyarakat? Oke, kita pahami norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4. Yang pertama agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Berarti norma adat nggak ada. Ini salah. Adat nggak ada, adat nggak ada, adat nggak ada. Maka jawabannya saya bilang I. Ya kan? Kan norma yang berlaku di masyarakat ada 4. Agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Maka di situ tidak ada adat. Norma yang berlaku di masyarakat. Ini jawabannya adalah yang walaupun nggak ada jawaban. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Ya, yang jawabannya itu nggak ada lagi soalnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini. Berdasarkan laporan media, Detik Sosial, remaja bunuh pria dewasa hingga bersimbah darah ditangkap polisi. Fenomena ini menggambarkan bahwa masih adanya masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Norma apa nih? Membunuh. Di penjara. Hukum. Hukum ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini pedagogi, salah masuk. Oke. HAM, tadi HAM lagi ya. HAM ini, kalau kemarin tadi masuknya pelanggaran HAM, ya ini juga ada pelanggaran HAM juga ada. Yang ini yang masuk hukumnya ini. Hukum HAM. Cara ngapalnya gimana? Ya, produk hukum HAM ini yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, setelah itu TAP MPR, Piagam, UU-nya harus dihafal ya. Undang-Undang TAP MPR 99 ya. TAP MPR 99 nomor 17 ya, itu harus dihafal. UU-nya nomor 39 dan UU nomor 26. TAP MPR 1799, UU 39 dan 26. Nah, di sini Ibu diminta soal yang sebelumnya itu, Ibu diminta mencari yang mana produk hukum HAM. Cari yang kecuali. Adakah di sini UU nomor 49? Yang A, UU-nya nomor 3926, ya kan? Di sini dicari yang kecuali, maka jawabannya A. UU nomor 49 tidak ada payung hukum HAM, ya kan? Berarti jawabannya adalah yang A. Gampang ya. Kalau UU 39 ada, TAP MPR 1798 ya. Ada, Piagam Indonesia ada, amandemen berarti undang-undang ada. Maka jawabannya adalah yang A. Ini ya. Payung hukum HAM adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Piagam, UU 39, UU 26, dah selesai lah Bu. Apa namanya? Internasional HAM. Tapi itu TAP MPR-nya tahun 99, Pak. Iya, kalau saya jawabannya cuma A, Bu. Nggak ada lagi, Bu. Ya, TAP MPR
Ini tahun 99 ya, sama aja nih Bu, ini salah tahun mungkin, antara dua ini salah tahun. Jadi yang benar adalah yang kecuali adalah yang A. Kenapa? Undang-Undang nomor 49 tidak ada sini. Yang ada Undang-Undang nomor 39 sama 2. Ini mungkin entah saya yang salah mungkin ini ya, atau soalnya yang salah. Oke Bu, bisa dipahamin ya. Ini piagam HAM juga nih, piagam HAM. Dasar negaranya ini saya nih jawabannya adalah yang salah. Oke, Undang-Undang 49 tidak ada, yang ada 39 dan 2. Jadi pahamin ya. Kita lanjut ke soalnya. Oke. Sikap terbuka dan pemahaman kritis yang harus dibentuk dalam menghadapi arus globalisasi melalui pembelajaran PPKN. Contohnya dapat ditunjukkan oleh peserta didik di sekolah melalui simulasi pembelajaran yang mencerminkan sikap terbuka, Bu. Cari sikap yang terbuka. Yang terbuka, Bu. Sikap terbuka dan pemahaman kritis. Ya, sikap terbuka. Yang manakah contoh yang dapat dilakukan oleh peserta didik melalui simulasi pembelajaran? Yang A, menyambut keunggulan, apresiatif, bangga, sukacita dalam menerima, bangga menjadi pengguna. Pengguna salah. Tidak menolak, menikmati masuknya informasi teknologi yang taruh negara maju, salah juga. Oke. Sikap terbuka, bagaimana untuk arus globalisasi ini dalam kegiatan pembelajaran sekolah? Sikap terbuka, Bu ya. Yang mana menunjukkan sikap terbuka? Apakah menyambut atau apresiatif? Saya jawab A, menyambut. Terbuka. Apakah B, apresiatif dan bangga terhadap proses dan produk inovasi anak bangsa sendiri, atau menyambut keunggulan proses dan produk kreatif inovasi teknologi dari manapun datangnya? Terbuka berarti dia, ya kan? Pak. Ya kan? Kan dari manapun datangnya, berarti dia terbuka kan? Ya, Pak. Saya jawab yang A, karena menyambut. Jadi jawabannya yang A, dari manapun datangnya, berarti sikapnya terbuka. Oke? Ini PPKN cuman menganalisis gampang. Masa sulit kali. Lanjut kita ke soal berikutnya nih, soal yang kemarin juga 2 UP kemarin. Kewarganegaraan global merupakan bagian dari konten pendidikan kewarganegaraan dalam implementasi kurikulum sekolah termasuk tanah air saat ini. Hal itu dimaksudkan untuk menyiapkan generasi penerus mampu menghadapi tantangan permasalahan abad ke-21 yang ditandai dengan tantangan abad ke-21. Kita jawab yang A. Pergulatan kemampuan dalam menguasai sumber daya alam dan sektor produksi bagi kemakmuran setiap bangsa. Tantangan ya. Adanya perselisihan antar negara yang ini salah. Adanya perselisihan ini salah. Terbukanya jaringan kerjasama untuk saling membantu dan mengatasi masalah kesejahteraan, ancaman, perselisihan dan ketidakadilan bagi kemanusiaan. Bagus. Loncatan kemajuan iptek yang mengabaikan. Salah. Mengabaikan. Oke. Tantangan permasalahan. Yang masalahnya apa sini? Kemakmuran sejumlah negara maju ini juga salah. Ya, saya jawab C. Terbukanya jaringan kerjasama untuk saling membantu dalam mengatasi masalah. Ini kan ya. Tantangan permasalahan apa aja? Masalah kesejahteraan, ancaman perselisihan dan ketidakadilan bagi manusia di era saat tantangan abad 21. Coba Ibu diskusi dulu kita. Apakah saya sudah pas jawabnya atau masih ada yang ganjal menurut Ibu? Karena PPKN cuma analis saja. Dari soal kita analisis ke jawaban. Yang mana tantangan permasalahan? Menyiapkan generasinya untuk menghadapi tantangan. Saya jawab C. Terbukanya jaringan kerjasama untuk saling membantu dan saling mengatasi masalah kesejahteraan, ancaman, dan ketidakadilan. Inilah jawaban yang bagus menurut saya di antara 5 ini. Bagi generasi penerus. Pas Bu jawabannya? Atau ada yang ganjal? Halo Bapak Ibu. Sudah pas, Pak. Sudah, Pak. Oke, jangan diam aja Bapak Ibu. Emang ngantuk nih malam nih. Nanti beda bagi siang deh. Kalau udah siap. Ini kan Ibu kan PPG apa namanya? Masih belum PPL kan? Sudah PPL Bapak Ibu? Iya, masih. Sudah, Pak. Mau Sudah. Sudah. ya, Pak. Mau Satu, keempat. Pak. Sebentar lagi, kan? Sempat, Pak. Sebentar lagi Zoom-nya habis kan dari yang itu LPTK kan?
Masih Zoom refleksi, Pak. Masih refleksi kan? Makasih, Pak. Moga-mogahan Bicara. seminggu atau 10 hari mendekati ujian sudah habis, jadi siang kita bisa masuk kan gitu. Oke? Tahankan dulu malam-malam ini, jangan sampai kendor semangatnya, minum vitamin, minum susu atau apapun itu, herbal atau apapun, menjaga stamina karena untuk menjawab 1 kali lulus butuh stamina yang besar. Oke, Bu ya? Saya aja kadang-kadang tapi kan, jadi kita harus semangat terus. Oke, ini kasus pencemaran nama baik yang dilakukan 4 siswa. Ya, kalau kasus pencemaran nama baik itu berat apa ringan, Bu? Ringan. Ringan. Ringan, Pak. Ringan berarti A salah, B salah, tinggal yang C, yang D, sama yang E. Pencemaran nama baik di sekolah SMA Negeri 2 Probolinggo, Jawa Timur ya, Probolinggo nih. Terhadap sekolah mereka di status jejaring sosial yaitu Facebook yang berakibat harus dikeluarkan dari sekolah. Berarti siswa ini harus dikeluarkan dari sekolah. Hal ini bermula pada Jumat 30 Juli 2022. Depi Rizky dan Anissa membuat status di Facebook. Ia mengeluhkan sejumlah kejahatan di SMA Negeri 2 Probolinggo tersebut. Mulai dari helm yang hilang, jok motor disilet, hingga sepatu di musola juga disilet. Berarti bukan orang yang disilet ya, tapi barang ya Bu ya. Barang aja, bukan orang. Kejadian itu sudah dilaporkan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, tapi tidak ada respon dari pihak sekolah. Berdasarkan kasus itu, telah Anda, analisis Anda merupakan pelanggaran HAM ringan. Ya, ringan. Tinggal jawab ringannya, apakah C? Ringan karena tidak mengancam keselamatan jiwa manusia. Benar. Dan dapat berbahaya bagi manusia. Apakah yang D? Ringan karena tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi cukup berbahaya. Yang E, ringan karena tidak membahayakan jiwa manusia. Ya, saya jawab ini cukup berbahaya karena di sini dia bendanya yang dirusak. Dia tidak membahayakan jiwa manusia, tapi dia bendanya yang dirusak. Ya, kenapa saya bilang ini tidak berbahaya bagi manusia? Karena dia tidak membunuh, tapi cukup berbahaya, tapi barangnya yang hilang kan, barangnya yang rusak. Maka saya jawab di. Ini emang ini Bu ya, ini analisa ini emang ya ini ya. Kalau E ringan karena tidak membahayakan jiwa manusia, tapi ini salah ya. Ini salah, tidak bagus ini. Ya, saya tinggal yang C sama yang D. Coba Ibu diskusi dulu. Bisa juga yang E sih. Kalau saya ringan karena tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, benar karena yang diapain barangnya. Apakah dapat berbahaya bagi manusia atau tetapi cukup berbahaya? Bagi manusia tidak berbahaya karena dia cuman merusak barang ya kan? Merusak barang, tidak merusak yang lain. Jadi merusak barang membuat siswanya jadi ketakutan, maksudnya gue ketakutan apa namanya? Sumpek atau apa namanya itu kan, enggak sur lah gitu kan. Jadi saya jawab D. Apakah cocok dengan Ibu atau Bapak? Ya pilih dulu jawabannya, cuman menganalisis dulu aja nih. Ini hot soalnya. Kita analisis ringan memang, tapi cuman C, D, E yang bagusnya. Cukup berbahaya atau dapat berbahaya bagi manusia. Karena di situ dikeluarkan dari sekolah. Apakah sudah pas Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, aduh saya sendiri jadi capek mungkin Bapak Ibu nih. Oke, nanti udah ya. Ini Masih bingung Pak analisisnya. Nah, apa yang saya bilang? Tadi saya bilang kan kalau ringan tadi hanya dia merusak barang. Yang berat membunuh, Bu ya. Membunuh itu berat. Iya, Pak. Menyiksa, membunuh itu berat. Di sini yang disiksa ada manusia, bukan kan? Kan barang, Pak. Yang dirusak hanya barang. Barang itu bukan manusia, hanya barang. Makanya saya bilang ringan. Karena dia bukan pelanggaran HAM berat. Berat itu membunuh, menyiksa. Makanya saya jawab yang C, D, atau E. Apakah yang C tidak mengancam keselamatan jiwa manusia? Kenapa saya jawab C salah? Tidak mengancam, tapi di sini dapat berbahaya bagi manusia. Ya, tidak sinkron. Tidak mengancam, tapi dapat berbahaya. Tidak sinkron kan? Nggak sinkron. Dia nggak sinkron. Makanya saya jawab D. Dia nggak sinkron.
Ringan karena tidak mengancam manusia, tapi di sini dapat berbahaya bagi manusia. Kan jawabannya nggak sinkron, Bu. Di kata-kata pertama tidak berbahaya bagi jiwa manusia. Di kedua berbahaya ya, nggak sinkron bagi manusianya. Saya jawabannya C salah. Karena tidak padu, kalimatnya tidak padu. Yang D, ringan karena tidak mengancam keselamatan manusia, akan tetapi cukup berbahaya. Nah, tidak ada manusia yang cukup berbahaya. Berbahaya bagi keamanan atau ketidaknyamanan di sekolah. Itu saya jawab D. Tapi kalau yang E, ringan karena tidak membahayakan jiwa manusia, tapi alasan di sini tidak ada lagi. Cuman yang ini. Kalau ringan aja seperti ini, maka tidak dikeluarkan. Berarti ya saya jawab yang D, karena akan tetapi cukup berbahaya bagi keamanan siswa atau keamanan barang-barang siswa yang diletakkan di parkiran. Itu, Bu. Maka saya jawab D. Oke? Yang C tidak padu, maka saya salahkan. Yang D sudah sangat padu, tidak ada manusianya, cukup berbahaya bagi keamanan atau itu saya ini analisis ya. Jawabannya D. Oke, Bu, lanjut. Lanjut, Pak. Jadi pahamin ya. Nanti diulang-ulang lagi aja nih soalnya juga banyak kok. Nih. Apa nih? Sejarah budaya mudik muncul pada majalah Prisma edisi 1977 menyebut pemerintah Kota DKI Jakarta telah gagal membendung deras arus urbanisasi perpindahan dari desa ke kota. Sepanjang tahun 1970-an, geliat pendatang baru kian agresif dari dulu ya, dan menjadi momok bagi ibu kota Jakarta. Pada saat libur hari besar keagamaan Idul Fitri contohnya, para perantau dari daerah memanfaatkan momentum untuk pulang kampung halamannya. Tradisi ini sudah terjadi sejak masa Orde Baru yang dikenal dengan budaya mudik. Faktor yang menimbulkan atau memunculkan adanya budaya mudik ya budaya itu sendiri kan. Ya, saya jawab B karena apa? Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di pusat, makanya desa pindah ke kota. Keterbatasan lapangan kerja di desa, makanya orang desa pindah ke kota. Dan faktor budaya masyarakat. Saya jawab B. Kalau yang A, kesenjangan, ya kelengkapan lapangan desa antar wilayah, ini kultur masyarakat, saya jawab yang B. Ekonomi terpusat di kota, untuk di desa itu ya banyak nggak kerja lah, ibaratkan banyak petani lah, banyak ya seperti itu ya. Tapi kalau di kota kan ada pekerjaan yang gajinya per bulan gitu kan, tapi enak tinggal di desa. Ya, makanya saya jawab B. Ya, yang C ini kurang tepat karena budaya mudiknya tidak ada. Cuman yang A sama yang B yang tepat karena ada faktor di situ kultur masyarakat dan faktor budaya masyarakat yang mempengaruhi budaya mudik. Karena diminta adalah faktor yang mempengaruhi adanya budaya mudik. Berarti antara A, kultur masyarakat dengan faktor budaya masyarakat. Apakah yang benar, Bu? Yang B? Sudah pas? Bapak, Ibu? Pas, Pak. Nah. Pas, Pak. Oke, ya pas. Lanjut ke kalau nggak pas tanya aja Pak Ibu, jangan ini ya. Ini tadi udah, ini tinggal yang ini masih banyak lagi nih. Berapa soalnya? Untung selesai lah. Tinggal Ibu jawab-jawab di rumah juga bisa nih. Ya kita tadi. Nih. Pemajuan, ini. Pemajuan HAM Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya bidang hukum, lembaga negara, masyarakat yang bukan termasuk upaya pemajuan HAM oleh KPAI. Fungsi HAM ini ya, fungsi HAM nih. Komnas HAM. Ini fungsinya melakukan perdamaian, persoalan, menyampaikan. Nah ini ya besok kita bahas ini tentang apa namanya HAM ini fungsinya apa aja, ini kadang-kadang masuk ada enggak. Oke, kalau ini saya jawabnya pakai logika aja, Bu. HAM itu bukan termasuk oleh HAM. Ya jawabannya ya kalau menerima ya benar ya, memberikan laporan benar, memberikan masukan benar, mengumpulkan data ini benar. HAM itu tidak bisa mengadilin. Ya maka saya jawab yang ini salah. Tidaklah bisa upaya pemajuan HAM, organisasi hak asasi manusia, apakah bisa mengadili, Bu? Nggak bisa kan? Tidak bisa HAM itu, ketua HAM itu mengadili. Yang bisa mengadili adalah gimana, Bu? Pengadilan ya, pengadilan yang bisa mengadili. Jadi pengadilan mahkamah apa tuh? Agung ya atau ya mahkamah konstitusi atau agung kan pengadilan lah tuh. Pengadilan, nah itu yang bisa
yang bisa untuk melakukan tindakan hukum atau melakukan sanksi hukum terhadap pelanggaran HAM. Jadi nggak mungkin jawabannya yang E kan gitu. Jadi yang bukan adalah yang E. Itu logik aja. Karena nggak mungkin HAM itu bisa mengadilin. Yang bisa mengadilin adalah misalnya polisi kan, yang hukum lah, aparat hukum lah. Oke, aparat hukum. Yang ini juga gampang nih. Pasal lalu lintas melanggar lalu lintas dendanya 250.000. Berarti contoh penerapan norma hukum kan? Hukum. Sudah bisa dipahamin kalau itu. Nah ini budaya konsumtif menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tren dan gengsi kan? Konsumtif itu mengaruhi, ini PS nih, IPS salah masuk pula. Oke, ini tadi udah. Ini tentang apa? Tentang teknologi. Dampak positif kemajuan iptek dalam kehidupan sehari-hari adalah disikapi dengan arif dan bijaksana. Manfaat positif adanya iptek sangat pesat bagi dunia pendidikan, ya, bagi dunia pendidikan. Iptek, tingkat kelulusan siswa meningkat tajam, memberi kemudahan akses informasi manapun. Pembelajaran sistem daring online menjadi alternatif utama. Siswa dapat belajar dengan mudah tanpa keluar rumah. Ini salah nih. Praktik pendidikan berlangsung efektif dan efisien. Ya, kalau saya pengembangan iptek bagi dunia pendidikan, jawabannya adalah yang E. Kenapa? Kalau pakai media iptek gampang sekali untuk mengajar anak. Misalnya mengajar, kalau saya fisika, kalau nggak ada alatnya, saya pakai simulasi di apa namanya, udah ada download itu di lupa saya namanya, web apa ya, gampang, tinggal nggak pusing. Jadi iptek bagi saya adalah efektif, efisien dalam berlangsungnya pembelajaran. Tuh. Apakah sudah bagus, Bu? Atau ada yang lain jawabannya? Bagus, Pak. Ya, yang E ya. Pas, Pak. Iya. Nah, ya, efisien. Itu gunanya iptek. Kalau saya bagi media pembelajaran sangat mudah, sangat enak belajar, nggak pusing. Oke, yang ini tadi hukum tadi sudah jelas di Aceh harus mematuhi hukum yang berlaku di Aceh. Ini soal yang 3 UP sebelumnya. Oke, seorang pendidik yang profesional harus siap mengembangkan pribadi yang taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini yang merupakan upaya mengembangkan pribadi dalam proses mendidik, ya, yang taat hukum. Yang A, selalu menanyakan landasan yuridisnya sebelum melakukan tindakan di sekolah. Oh iya, kayak terus. Kacau lah nih. Ini belum tentu benar ya. Bebas dalam melakukan improvisasi dalam kegiatan pelajaran. Iya, bagus juga. Yang di sini adalah menaati hukum yang berlaku. Yang C, menjalankan tugas sehari-hari secara kreatif, tetap memperhatikan aspek yuridis. Iya, dia bagus ini. Menjalankan secara kreatif dan tetap memperhatikan jalurnya. Ya, ini sangat bagus. Selalu bertindak sesuai dengan arahan. Ya, nggak mungkin lah, masa seperti itu. Guru. Menjalankan kerjaan salah. Yang bagus adalah yang A, yang B, sama yang C. Kalau yang A selalu menanyakan kurang tepat ya. Selalu menanyakan, berarti dia tidak mengerti. Bebas, kalau bebas nggak ada aturan, nggak ikut dia tren hukumnya, dia bisa menyimpang. Maka ini salah. Karena saya jawab C, menjalankan tugas secara kreatif, tetap memperhatikan jalurnya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahamin ya? Pak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi Ibu bisa ulang lagi ya. Diapain? Kasus, ini kasus, kita besarkan dikit, nggak nampak. Oke. Kita besarkan dikit nih. Oke. Kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri merupakan suatu bentuk pelanggaran norma di masyarakat. Fenomena tersebut menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia yang belum mampu memahami norma yang berlaku di masyarakat. Kalau masyarakat Indonesia belum mampu memahami norma, artinya kurangnya pengenalan ya, Bu ya. Kurangnya pengenalan norma di kalangan masyarakat. Kalau saya seperti itu. Ya. Kenapa masyarakat tidak belum mampu memahami norma? Artinya dari desa itu tidak, dari desa RT atau ya RT itu belum mampu mensosialisasikan atau belum maksimal mensosialisasikan tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi tidak ada sosialisasi kalau saya bilang gitu. Kenapa? Mungkin bisa dibuat buku misalnya kan, atau dibuat ini
buku atau apa disebut tuh sosialisasi lah, dikumpul masyarakat di sosial seperti COVID kemarin. Nah, itu cocok ya, disosialisasikan, itu bagus. Jadi saya jawab ini adalah yang belum masyarakat adalah biar agar terhindar terulang peristiwa tersebut adalah sosialisasi tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itu jawaban saya ya. Silahkan biar ngerti ya sosialisasi melalui jaringan media sosial dan lain sebagainya. Ya, apakah sudah mantap, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya masih bingung yang itu loh Pak, pendidikan tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat itu maksudnya gimana ya Pak? Yang mana? Yang B. Pendidikan tentang norma-norma yang berlaku, ada sekolahnya lah, Bu. Pendidikan norma-norma yang berlaku, berarti masyarakatnya itu dididik lagi atau ada suatu bimbel atau suatu kursus yang mendidik tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, kalau gitu nggak mungkin bisa semua, Bu ya. Jadi kalau saya biar supaya kan masyarakat ada norma yang berlaku di masyarakat ada berapa, Bu? 4 ya. 4 tadi, kesopanan, agama, kesusilaan, hukum. Itu dah ya. Itu artinya kalau biar supaya kita paham harus ada sosialisasi. Harus ada sosialisasi, harus ada buku atau e-book atau misalnya apapun itu PDF atau PowerPoint-nya dikasih ke masyarakat. Jadi pada saat RT RW-nya sudah ada tuh aturan norma di masyarakat sekitar desa Sari Mulia ini dia. Kalau nggak boleh gini, jadi paham kan? Nggak boleh gini. Kalau dia misalnya melakukan perbuatan yang dilarang, misalkan berzina, aturan mainnya adalah diusir dari desa. Kan itu, Bu ya? Ya kan? Disitulah kita sini nggak ada kan? Tiba-tiba, kalau di sini kan saya desa nih. Kalau misalnya desa tuh, kalau misalnya di sini jauh tuh dekat sekolah saya tuh, misalnya melakukan zina atau selingkuh dengan orang lain, itu didenda cuman potong kerbau. Itu kan udah ada aturan adatnya, Bu ya. Itulah, tapi orang pada nggak tahu. Kenapa? Karena tidak disosialisasikan. Bisa dipahamin ya? Bisa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia. Ini wewenang Komnas HAM. Wewenang Komnas HAM itu ada yang namanya melakukan perdamaian. Ya. Ini tanya ini ya, wewenang-wewenangnya. Perdamaian kedua belah pihak, menyelesaikan persoalan HAM secara konstitusi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus, memberi saran kepada pihak yang bermasalah. Oke. Yang merupakan kewenangan Komnas HAM sebagaimana aturannya adalah yang A, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Ada nggak? Melakukan perdamaian ada. Yang A ada ya. Yang A ada. Yang B, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Ada, Bu, situ, Bu, secara kekeluargaan? Memberi saran untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Adakah di sini Komnas HAM secara kekeluargaan? Tidak. Tidak ada. Yang ada secara hukum atau pengadilan. Oke. Hukum. Mengadili tingkat. Adakah kita mengadili Komnas HAM? Nggak bisa ya, mengadili. Nggak bisa. Menyampaikan rekomendasi ke PBB ada? Tidak. Nggak ada. Permintaan dan Tidak, Pak. DPR. Menyelesaikan masalah ini ada 2 jawabannya. Menyelesaikan masalah secara konsultasi. Menyampaikan deh. Ada sini. Ini menyelesaikan persoalan HAM secara Konsultasi dan negosiasi. Ini apa nih? Konsultasi dan Negosiasi. Negosiasi. Nah, ini ada 2 jawabannya kan? A dengan Komnas HAM-nya. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Melakukan perdamaian pada kedua pihak yang bermasalah. Benar ada nggak? Ada. Ada. Masalah dengan menyelesaikan masalah secara konsultasi dan ada kan? Ada. Ada. Berarti jawabannya ada 2. Kalau ada 2 gini, Pak, jawabannya yang mana, Pak? Ya, ini ya soalnya kadang-kadang yang buat orang ragu. Ini 3 UP sebelumnya ya. 3 UP sebelumnya ya kayak gini. Ada soal-soal yang 2 jawaban. Tapi kalau sekarang
saya soalnya semua ada jawaban. Jadi tidak ada lagi namanya proses ya. Ini soal 3 OP sebelumnya ada 2 jawaban, ada 5 soal tuh yang ada 2 jawaban atau nggak ada jawabannya 1 soal. Oke Bu ya, ini jawabannya apa? Ya udah jawabannya A dan E gitu ya. Tapi kalau soal UP yang sekarang sudah bagus ya. Sudah bagus, sudah tidak ada lagi jawaban yang 2 di dalam soal. Oke Bu ya, bisa dipahamin ya? Ini kan 3 UP yang lalu, jadi nggak masalah. Lanjut ya Bu ya. Iya, Pak. Lanjut, sedikit lagi. Oke. Ini sedikit lagi ini. Saya besarkan dulu. Ini juga saya untuk benar ya. Ibu Maruta selaku wali kelas baru mengajak peserta didiknya untuk menghias kelas yang bernuansakan menjunjung tinggi sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak untuk siswanya, ya ini saya belum tentu benar nih ya. Kenapa? Menjunjung tinggi keunggulan sejarah nih, saya belum tentu benar ya. Ini kita anggap salah semua dulu, belum tentu benar. Menjunjung tinggi keunggulan sejarah bangsa Indonesia. Menghiasnya dengan apa Bapak Ibu? Pada saat menghias kelas bernuansa menjunjung tinggi keunggulan sejarah bangsa Indonesia. Apakah memasang gambar peristiwa proklamasi? Apakah memberi warna dinding yang bernuansakan masa lalu? Apakah yang C memasang gambar presiden dan wakil presiden? Yang D mengecat dinding kelas dengan warna merah putih? Yang E menempelkan gambar-gambar pahlawan. Menjunjung tinggi keunggulan sejarah bangsa Indonesia. Darah peristiwa sejarah. Gambar para Apa? gambar para pahlawan. Iya, gambar para Kalau Pak, menempelkan gambar Pak. Kalau saya itu, karena kalau menempelkan gambar para pahlawan, jelaslah menjunjung tinggi keunggulan sejarah kita kan. Sejarah kita adalah mengenang para pahlawan. Para pahlawan sebelum proklamasi kemerdekaan atau para pahlawan setelah proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan. Iya, paham Bapak Ibu ya? Saya jawab juga E. E itu yang paling bagus, itulah dia menempelkan gambar para pahlawan. Oke, Bapak Ibu ya? Oke, ini ada soalnya nih, sampai ini ada lagi, besok aja kita bahas ini. Tinggal sedikit lagi, ini soal UP 4 UP sebelumnya. Oke, ini soalnya juga sudah saya buat yang ini apa namanya yang tadi apa? Yang ini. Nah, ini. Ya, ini soal juga sudah saya buat soalnya. Sudah saya buat soalnya ini. Ya, ada soal yang nempel-nempel, yang ini yang tulisan ini saya buat soalnya ya Ibu bisa kalau ada yang tidak sinkron jawabannya kasih tahu saya. Ya karena juga saya buatnya nih ya. Ini pelanggaran HAM ya biar supaya paham. Tinggal Ibu jawab-jawab aja, jangan bosan-bosan Ibu ya. Ini ada norma-norma juga ya. Tinggal Ibu jawab di sini. Pak, caranya gimana Pak untuk misalnya ada yang kadang-kadang kan ada yang mau simpan ke dalam PDF ya Bu ya. Ada yang mau print, itu masing-masing cara Bu ya. Oke. Jadi kalau mau menyimpannya gimana? Jawab dulu semuanya. Setelah selesai bikin Ctrl V. Nah, Ctrl V nanti muncul simpan dalam PDF. Ada Bu sini Bu, simpan dalam PDF. Iya Pak. Nah, jadi itu cara-cara kalau misalnya memudahkan kalau bentuk PDF Bapak Ibu nggak mau bentuk seperti ini lagi, ya tinggal klik dulu semua jawabannya. Klik dulu. Setelah selesai, klik submit. Kirim. Nanti setelah kirim, Ibu tinggal Ctrl V. Lihat skor, tinggal Ctrl V. Salah. Oke, Ctrl V, simpanlah dia jawaban dan soalnya. Oke? Jadi paham Bapak Ibu? Iya Pak. Oke, saya udahi dulu ya. Karena PPK ini tidak menguras otak, jadi dia tinggal enak. Besok kalau saya dapat saya buat modul IPS. Kalau nggak Sabtu Jumat besok IPS sudah siap sih. Tinggal sedikit lagi soal masukannya sama Google Form-nya. Saya bagi kalau nggak Sabtu Minggu. Oke, kita akhiri dulu ya. IPS kapan jadwalnya? Masih bisa lah. Jumat besok saya bagikan aja kalau Jumat siap ya. Oke Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah memanfaatkan waktunya. Semoga kita lulus UP dalam 1 kali ujian. Semangat belajar walaupun ini kita capek ya. Saya tahu Bapak Ibu capek sekali dari
siang atau pagi mungkin mengerjain tugas sana sini, apapun ceritanya jalanin. Kenapa? Karena itulah yang bisa, ya maaf ya mungkin ya tidak semuanya kita orang kaya, tidak semuanya kita orang yang berada, maka UP atau sertifikasi ini itulah yang bisa membantu ekonomi keluarga kita. Oke Bapak Ibu ya. Jadi tetap semangat, ya jangan patah arang. Ya, stamina dikuatkan juga, makannya dijaga, kesehatan juga jaga, tidurnya dijaga. Oke Bapak Ibu ya. Kita selesaikan dulu, besok lagi kita sambung. Iya, Pak. Oke, ngantuk tidurlah, saya juga ngantuk. Jadi enak tidur. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.